Selamat pagi Bu Rizka. Selamat pagi Pak Hasim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini nanti ajar di kelas 5 ya? Iya, hari ini nanti ngajar di kelas 5. Dan memang wali kelas 5. Nah, nanti mata pelajarannya apa yang di IPAS Pak. Oh, waktunya Ini materinya rantai makanan. Oh ya, rantai makanan IPAS, materinya rantai makanan kelas 5. Mungkin kalau saya boleh tahu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Untuk kegiatan pembelajaran hari ini untuk materi rantai makanan, tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang yaitu yang pertama ada kita mampu untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Kemudian peserta itu juga mampu menganalisis proses fungsinya rantai makanan. Oh, itu tujuannya. Dan kemudian, nah untuk area pengembangan yang nanti apa yang Anda dicapai? Untuk area pengembangannya sendiri, di sini saya ingin meningkatkan dari berbagai aspek seperti aspek kognitif, afektif, psikomotorik strategik dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ini saya menggunakannya. Kemudian saya juga ingin meningkatkan budaya positif dalam pembentukan karakter strategik melalui proses pembelajaran. Oh, ya, bagus. Sepertinya gambaran saya menggambarkan sepertinya sudah akan menarik gitu. Kemudian strategi yang dipersiapkan Pak? Di sini saya sudah merancang sebuah perangkat pembelajaran dari modul ajar, di mana saya menggunakan metode berbasis proyek. Nanti cara yang saya gunakan yaitu anak-anak merancang sebuah proyek atau produk dengan membuat media diorama rantai makanan. Kemudian saya juga menciptakan pembelajaran agar anak-anak bisa nyaman dan menyenangkan sehingga anak kita membelajarnya dengan senang. Oh gitu. Jadi selain perangkat, medianya juga sudah disiapkan ya. Ya, baik. Saya rasa cukup Bu Rizka. Nanti saya juga ingin melihat praktek pembelajarannya. Semoga pembelajarannya berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Iya, sama-sama Pak Hasim. Baik anak-anak, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan salah satu seperti biasa memimpin untuk berdoa. Kita sudah bersiap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
pagi, good morning, student Andy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dapat beraktivitas, bersekolah, bertemu bersama teman-teman. Baik, sebelumnya Bu Rizka mau presentasi terlebih dahulu. Hari ini masuk semua ya? Oh, alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang merasa sedih atau tidak? Nah, semua bahagia. Ya, kemarin kan sudah setelah libur ya, hari Minggu. Hari ini semangatnya baru lagi, ikut belajar lagi. Jadi harus bahagia. Baik. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar IPA juga, mata pelajaran kita tentang apa yang terakhir kemarin? Tentang apa? Sistem apa? Ya, sistem pernapasan pada manusia. Kemarin pada bab pertama kita sudah belajar tentang sistem organ pada manusia. Sekarang kita akan memasuki bab yang kedua. Tentang apa bab kedua? Harmoni dan ekosistem. Harmoni dan ekosistem, yaitu materi pelajarannya apa? Rantai makanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi rantai makanan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti kita akan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Kemudian kita juga akan menganalisis rantai-rantai pada makanan. Baik, sebelum kita mulai memasuki pelajaran pada pagi ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, seperti biasa. Kita yang pertanyaannya apa dulu? Pelajar Pancasila. Oke, baik, kita mulai bersama-sama dengan yang penuh semangat pokoknya ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. 4 kata aja. Kalau berbuat salah bilang maaf. maaf, Kalau butuh bantuan bilang tolong. tolong, Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi, tepuk semangat. 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 Bagus sekali. Jadi sudah bersemangat semua ya. Kan sudah sarapan semua? Sudah. Kalau sudah sarapan pastinya sudah ada energi untuk mengikuti pembelajaran. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bab harmoni dan ekosistem. Ada yang tahu anak-anak? Sebelumnya bisa mau tanya. Makhluk, ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa? Bernafas, oke, terus bernafas. Apa yang keras? Yang percaya diri kalau bernafas. Tumbuh ini biasanya dilakukan oleh siapa? Bakteri ataupun biasanya jamur. Nah, yang pertama tadi ada produsen, yang kedua ada konsumen, selanjutnya ada pengurai. Tadi yang produsen itu biasanya dilakukan oleh tumbuhan. Diingat-ingat, tumbuhan. Yang kedua ada konsumen, biasanya dilakukan oleh siapa konsumen itu? Hewan. Konsumen tingkat 1, hewan pemakan Tumbuhan. Kalau konsumen tingkat 2, selanjutnya pengurai. Pengurai ini dilakukan oleh bakteri atau biasanya mikroorganisme.
sekarang contoh, kita kasih contoh. Sekarang kita akan coba contoh rantai makanan ekosistem kebun. Biasanya di kebun apa sih ditanam? Kebun. Mbak Atika, jagung itu di sawah apa di kebun? Ya bisa. Selain bunga, misalnya kita misal tumbuhannya apa? Kemudian tumbuhan tomat itu bisa dimakan oleh siapa? Apa hewannya? Apa hewannya? Hah? Ya. Dan ulat. Kemudian habis itu ulat itu dimakan siapa? Ayam boleh. Ayam boleh dimakan dimakan siapa? Burung elang. Kemudian di bawahnya ya nggak cukup, burung lagi akan oleh jamur atau bakteri boleh. Siapa yang menduduki sebagai produsen? Tumbuhan. Siapa yang menduduki sebagai konsumen tingkat 1? Ulat. Konsumen tingkat 2? Burung elang ini konsumen tingkat berapa? 3. Kemudian pengurainya siapa? Nah, jamur ini kemudian burung elang ini diuraikan oleh jamur. Burung elang ini biasanya dapat punah karena termakan oleh umur ataupun sudah mati. Kemudian diuraikan oleh jamur atau bakteri. Nah, jamur atau bakteri yang sudah diuraikan itu akan menjadi bahan organik yang kemudian meresap ke dalam tanah. Nah, kemudian setelah meresap ke dalam tanah akan menjadi humus. Nah, humus itu juga akan membantu apa? Membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan. Agar apa? Agar cepat Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Ini saya kasih tahu sedikit lagi ya. Di dalam rantai makanan itu juga ada yang namanya piramida makanan. Namanya kalau seperti ini namanya apa? Piramida makanan dalam proses rantai makanan. Di sini ada namanya matahari. Matahari ini membantu proses apa? Membantu prosesnya tumbuhan untuk apa? Berfotosintesis. Di sini tumbuhan berperannya menjadi produsen. Dan di sini ada konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier. Konsumen primer ini mulai dari produsen ini merupakan ada istilah yang namanya trofik 1 atau tingkatan 1, di mana ketika di sini energi dari si tumbuhan itu sangat kuat. Semakin ke atas semakin kuat atau semakin menyusut energinya? Ya betul, semakin
menyusut. Jadi mulai produsen ke konsumen primer, kemudian kembali naik lagi ke konsumen sekunder, ini energinya semakin menyusut. Baik, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah. Nggak usah digunting itu, nanti langsung ditempelkan di sini ya. Pakai daun letih boleh. Yang penting nggak tertempel. Biar tidak hilang. Terus yang penting kepotong, nanti kalau ada putih-putihnya nggak masalah, begini nggak apa-apa. Udah gitu, nggak usah sampai bawah-bawah, nggak usah, jangan sampai bawah-bawah mana. Terus gini ya, emang nggak sampai bawah-bawah, emang gini ya. Nah ini sampai taruh sini. Kecil-kecil aja. Ya belajar. Dapat gak pas? Satunya Mbak Fitri dipegang, bukan dulu. Jangan kan hewan-hewannya dulu aja. Ya kan konsumennya ya. Siapa hewan yang makan batu? Itu jadi apa? Pak Ji dulu. Siapa yang itu ya sana? Ya, yang ini dulu aja dikasih sotonya yuk. Tiga soto terus sate nanti diurutkan mana yang berperan ya. Yang berperan sebagai produsen yang mana, yang berperan sebagai konsumen yang mana. Ini kok bagus banget, ini panjang. Nah itu juga ada sayur, sayur rumputnya. Ini ada rumput. Ya cepat Mbak dulu. Ini apa? Fokus. Aduh, bagus sih ngomongnya nih. Ya fokus dari anunya sendiri dulu ya. Jadi sisanya sama kan. Ya sambil dikumpulkan namanya ya. Ini apa sih?
Jalan jalan. Bahannya tuh apa ya? Sudah selesai, tinggal apa? Tinggal hias. Jalan. Langsung aja selesai. Balik apa kemana ya? Ini mana ya? Gitu aja. Apa? Iya. Ini dapat orang. Udah kelompoknya Mbak Nung tadi. Lepas, yuk dibenerin lagi ya lepas. Sudah tak mana ya, Miong? Ada salah sih. Halo. Terus? Sudah? Ya kalau sudah nanti sebentar lagi kalau sudah selesai. Waktunya nanti dipresentasikan. Apa namanya? Ini tidak apa-apa. Jadi nggak kelihatan dari depan nggak masalah. Kamu tahu salah jalannya. Nanti kalau ke depan langsung nggak? Ya, sama. Di sana. Ya, tulis. Melingkar lagi. Siapa yang menjadi konsumen Pak? Oh iya, betul kita. Mak. Satu lagi, resiko mulai. Saya
Sudah siap ya nanti untuk presentasi? Semua maju ke depan. Seperti biasa. Jelaskan ini rantai makanan apa, kemudian di dalamnya ada apa saja. Sudah. Sampun? Sudah selesai semua untuk tugasnya? Sudah diselesaikan? Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kalian masing-masing. Siapa yang mau maju duluan, kelompok sawah atau kelompok sungai? Siapa yang maju duluan? Siapa? Mau maju duluan? Ya, yuk silakan kelompok sungai. Nah, presentasikan hasil kelompoknya. Oke, ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kelompok 1, yaitu rantai makanan ekosistem sungai. Yang pertama adalah rumput laut. Dia berperan sebagai produsen. Yang selanjutnya ikan. Dia berperan menjadi konsumen 1. Ya, terus Selanjutnya angsa. ya. Berperan menjadi konsumen 2. Yang ketiga buaya. Berperan menjadi konsumen 3. Dan yang terakhir jamur. Dia berperan menjadi pemulai. Sudah. Sudah. Ya, kawan-kawan. Gimana? Makasih. Terima kasih. Sekian Sekian presentasi. presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok sungai. Silakan beri dulu. Ayo selanjutnya kelompok sawah. Ya. Ini ada sini. Hati-hati, mesej. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Ya, suaranya dikeraskan sedikit. Padi berperan sebagai produsen lalu dimakan oleh barang yang berperan sebagai konsumen 1. Barang yang berperan sebagai konsumen 1 akan dimakan oleh rantai yang berperan sebagai konsumen 2. Lalu rantai yang sebagai konsumen 2 akan dimakan oleh buah yang berperan sebagai konsumen 3. Lalu buah yang berperan sebagai konsumen 3 akan dimakan oleh burung elang yang berperan sebagai konsumen 4. Burung elang yang berperan sebagai konsumen 4 akan dimakan dikembalikan oleh suami.
kemudian presentasi kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian telah selesai ya menyelesaikan tugas kelompok, yaitu apa? Membuat diorama rantai makanan. Tadi kelompok yang pertama membuat ekosistem apa? Sungai. Sungai. Kemudian kelompok kedua membuat ekosistem apa? Kelompok dua membuat ekosistem apa? Sawah. Di ekosistem sungai tadi yang berperan sebagai produsen siapa? Rumput laut. Rumput laut. Terus dimakan oleh ikan. Selanjutnya Angsa. ya, kemudian dimakan oleh konsumen yang kedua siapa? Buaya. Dan yang terakhir jamur. Baik, untuk yang rantai makanan ekosistem sawah tadi sebagai produsennya siapa? Padi. Kemudian padinya dimakan ya, kemudian dimakan lagi oleh siapa? Kata. Terus sebagai konsumen tiganya siapa? Selanjutnya yang terakhir ya. Terima kasih kalian sudah hebat, sudah mampu menyelesaikan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu membuat diorama rantai makanan. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan untuk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing terlebih dahulu. Untuk mejanya boleh ditaruh di sampingnya, tidak apa-apa. Di sampingnya tidak apa-apa. Baik, selanjutnya di sini Bu Rizka akan memberikan sedikit ada soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Ya, ditaruh dulu. Jadi, di sini Bu Rizka sudah menyiapkan soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Dikerjakan kalau tadi sudah berkelompok, sekarang tugasnya sendiri, individu, dikerjakan secara mandiri. Selamat pagi Bu Rizka. Selamat pagi Pak Hasim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Siap, ya. Dari Ponorogo setiap hari PP gitu. Oke, Pak, semangat. Semangat, alhamdulillah. Bu Rizka yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan istilahnya refleksi ya, setelah kemarin kita melaksanakan pembelajaran. Kemarin pelajaran sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 5. Nah, hari ini kita bersama-sama berefleksi terkait dengan praktek pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, Bu Rizka, gimana perasaannya ya, setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, Pak, saya sudah merasa lega dan saya sudah merasa senang ketika setelah melakukan pembelajaran. Karena apa? Ketika di akhir pembelajaran, ketika saya sudah menanyakan kepada anak-anak bagaimana perasaan mereka juga dengan semangatnya menyatakan senang. Dengan begitu saya juga merasa senang ketika setelah melaksanakan proses pembelajaran. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, memang ketika saya mengamati dari kegiatan awal itu, Bu Rizka sudah melakukan persepsi, kemudian juga memotivasi siswa, mengajak juga untuk kegiatan ice breaking gitu. Nah, dan dalam prakteknya panjenengan membuat
tugas proyek ya. Iya. Dia Diorama. Ya. Dan itu saya melihat anak-anak menjadi antusias ya untuk belajar. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya kemarin, kira-kira praktek pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu sudah sesuai modul yang panjenengan buat atau belum? Menurut saya masih belum 100% sesuai dengan modul Pak, karena masih ada beberapa hal di dalam pembelajaran yang saya terlupa untuk melaksanakan ketika proses pembelajarannya. Oh gitu ya. Jadi kira-kira apa kira-kira? Seperti pada saya lupa untuk mengimplementasikan teknik stop pada anak. Oh, Lalu ya. juga lupa panggil. Kemudian ketika anak-anak sedang berdiskusi, seharusnya saya juga memberikan penilaian bagaimana efektifnya anak ketika berdiskusi, kemudian bagaimana ketika mereka merancang sebuah produk. Nah, ketika saat itu saya lupa untuk melakukan asesmen penilaian juga dengan rujuk yang sudah saya siapkan. Oh gitu ya. Berarti kira-kira langkah kedepannya terkait dengan belum adanya kalau yang teknik stop itu saya rasa kemarin sudah terwakili oleh apa itu breaking. Cuma mungkin di lain kesempatan bisa disisihkan lagi. Mungkin apa ya? Kira-kira yang jadi instrumen. Berarti kedepannya gimana? Oh gitu. Iya. Nah, terus mungkin apa ya? Ada hambatan dalam saat pembelajaran kemarin, saat pembelajaran. Mungkin hambatannya sebenarnya untuk peserta didiknya rata-rata mereka sudah antusias ketika pembelajaran, namun mungkin rasa percaya diri dari peserta didiknya ketika seperti presentasi mereka masih merasa malu-malu, padahal mereka dengan temannya sendiri, dengan gurunya sendiri sehari-hari, sehingga untuk membangkitkan rasa percaya diri peserta didik ketika berbicara di depan itu masih sedikit menjadi kendala mungkin Pak. Oh iya, saya rasa sama hal ini juga terjadi kan ketika ekstra muhadharah. Saya minta anak-anak untuk bertugas menjadi MC, menjadi kepala desa, sambutan kepala desa, kemudian menjadi pembicara dai itu. Saya itu yang ngerasa anak-anak itu belum percaya diri. Ya harapan saya nanti muhadharah itu ya dapat mendukung teman percaya dirinya anak. Tapi ini memang berjalan baru dua kali. Saya harapkan nanti lebih mendukung kepercayaan diri murid ya, melalui muhadharah. Mungkin dari muhadharah nanti kalau di kelas akan berbeda kepercayaan diri. Kemudian kira-kira apa yang perlu Bu Rizka tingkatkan ya dalam pembelajaran selanjutnya? Mungkin yang perlu saya tingkatkan di pembelajaran selanjutnya yaitu saya harus lebih bisa memperhatikan strategi lagi juga Pak, bagaimana mereka dalam proses pembelajarannya. Kemudian saya juga harus lebih meningkatkan, saya bisa membimbing, memberikan arahan kepada didik ketika mereka mungkin masih bingung atau membutuhkan arahan dari saya. Terus kemudian saya juga meningkatkan bagaimana karakter dari peserta didik ketika di kelas, mungkin tanggung jawabnya, disiplin positif dari anak-anak, kesadaran sosialnya, kesadaran tanggung jawab ketika mereka setelah mengerjakan sesuatu, bagaimana mereka bertanggung jawab untuk memberesinya sendiri, kemudian tanggung jawab terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Oh gitu, ya. Baik, Bu Rizka, dari beberapa hal tadi yang perlu ditingkatkan tentunya harus kita tindak lanjuti. Ya, kira-kira nanti untuk kedepannya apa yang harus disiapkan untuk
memperbaiki kekurangan-kekurangan tadi. Gitu. Rencana yang akan saya lakukan di BKM yaitu saya akan mendesain sebuah pembelajaran yang menarik dan juga strategis dengan menggunakan metode pembelajaran pada peserta didik dari karakter profil pelajar Pancasilanya maupun kesadaran sosial, kesadaran diri, dan tanggung jawab dari peserta itu. Oh gitu. Oke. Nah, kira-kira hal tersebut nanti akan dilaksanakan di minggu kapan atau Kalau bisa mulai besok akan saya laksanakan kembali untuk memperbaiki. oh begitu. Oke. Berarti setelah ini nanti langsung membuat apa itu persiapan-persiapan buat besok praktek yang biasa. Jeng. Waktunya besok ya, besok. Kelasnya tetap sama ya. Terima kasih. Baik, kalau untuk pembelajarannya kita ikuti ya. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.